dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini saya Adliana Zila akan menemani Anda tentunya untuk membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi tuan rumah event internasional di 2017, tepatnya pada bulan Mei 2017 dalam acara South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting. Apa sebenarnya Bone Challenge? Sedikit kami berikan gambaran untuk Anda mengenai tujuan Bone Challenge. The Bone Challenge atau Tantangan Bone adalah suatu inisiatif restorasi landscape yang kritis yang terbesar di dunia yang pernah ada. Targetnya pada tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau krisis dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada tahun 2030 sesuai deklarasi New York 2014 tentang hutan. The Bone Challenge diluncurkan pada September 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman dan di International Union for Conservation of Nature atau IUCN, serta didukung oleh Organisasi Kemitraan Global untuk Pemulihan Lanskap Hutan atau GPFLR. Sampai sekarang, The Bone Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 juta hektar hutan dan lahan. Secara umum, tujuan Bone Challenge adalah untuk berkontribusi terhadap restorasi lanskap hutan yang akan membangun tujuan ganda antara kepentingan sosial dan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membatasi hilangnya keragaman hayati, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menjadi tuan rumah Bone Challenge yang akan diselenggarakan 9 hingga 10 Mei 2017. Baik pemirsa, untuk lebih jelas mengenai kegiatan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting, khususnya akan membahas mengenai kemitraan pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Kita telah bersama dengan bapak-bapak kita di sini, ada Bapak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Najib Asmani selaku staf khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim. Dan juga tamu spesial kita juga malam hari ini ada Herbertol Hassler selaku leader GIZ Bioclimate atau Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Biodiversity and Climate Change Project. Selamat malam Bapak-bapak. Kita naben Herr Hassler. Baik, kita berbicara mengenai Bone Challenge. Tadi sedikit gambaran yang diberikan kepada pemirsa, mungkin Pak Ishak Meki bisa lebih menjabarkan lagi apa tujuan Bone Challenge ini? Jadi Bone Challenge ini adalah inisiatif dari pemerintah Jerman tahun 2011 bagaimana untuk menginisiasi negara-negara yang peduli terhadap hutan dan juga organisasi untuk dapat menangani lahan-lahan yang kritis. Tentunya hutan adalah merupakan milik dunia dan memberikan kontribusi terhadap oksigen dan juga penurunan emisi. Untuk itu dengan adanya Bone Challenge ini tentunya Sumatera Selatan bisa lebih cepat untuk menangani lahan-lahan yang kritis yang saat ini sudah tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Baik, tentunya hal itu membutuhkan kerjasama juga dalam hal pengelolaan landscape Sumsel tentunya dalam rangka khususnya South Sumatra Green Growth ini. Boleh Pak Najib Asmani berikan sedikit gambaran apa itu South Sumatra Green Growth? Sejak kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Alex Nurdin dan Pak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur,
itu sudah di dalam RPJMD untuk mencanangkan Green South Sumatera. Oleh karena itu dikeluarkan suatu bagaimana mengelola lingkungan itu secara bersama-sama dalam suatu landscape. Sebagaimana kita ketahui ketika kebakaran lahan dan hutan, sulit sekali mengajak semua aktor di dalam suatu landscape untuk bersama-sama di dalam mengendalikan kebakaran. Demikian juga dengan untuk mengadakan kegiatan restorasi. Oleh karena itu pada Agustus 2014 itu digagaslah kemitraan pengelolaan landscape yang dibungkus di dalam Green Growth South Sumatera, yang tentunya ini adalah untuk tujuannya untuk melindungi hutan, meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dan juga pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Baik, dan seperti yang kita ketahui ini banyak sekali terlibatnya negara-negara, ada 40 negara ya Bapak ya yang terlibat dalam Bond Challenge ini yang akan dilaksanakan tahun ini di Sumatera Selatan. Salah satunya ini adalah GIZ Bioclimate, atau ini pemirsa program kerjasama teknis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Dalam hal ini hari ini diwakili oleh Herr Hassler. Bisa berikan sedikit gambaran kepada pemirsa peran dari GIZ Bioclimate ini dalam Bond Challenge khususnya South Sumatra Green Growth apa? Oh, kalau GIZ kami ada satu fokus kepada keanekaragaman hayati dan juga ada satu fokus kepada kehutanan atau pengelolaan hutan dengan lestari. Di dalam yang ini, Bioclimate sudah ada di Sumsel di dalam 3 tahun, dan di dalam 3 tahun yang ini kami siapkan beberapa data dan dasar data untuk pengelolaan kawasan yang ini berbasis data kehati dan keanekaragaman hayati dan kehutanan, dan kami juga mau pernah mendukung pemerintah yang di Sumsel untuk pencegahan kebakaran. Oleh karena kebakaran ada satu hal yang paling penting di dalam hutan yang terancam, bagaimana kita bisa melestarikan hutan di Sumsel. Ya. Dan menurut saya juga IUCN, mereka masuk di dalam IUCN adalah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Bagaimana ini bahasa Indonesia? Menurut saya ini Uni Internasional untuk konservasi. Ya. Mereka lihat di seluruh dunia sudah ada hutan yang terdegrasi dan difragmentasi, dan mereka bikin mereka launching yang ini di Bonn untuk menerima komitmen dari seluruh dunia, dan dari Sumsel ini yang pertama mulai atau masuk ke dalam kegiatan yang ini. Sekarang sudah di tingkat nasional, dan kita akan lihat bagaimana hitungan, bagaimana komitmen dari Indonesia di acara yang ini. Ini akan diumumkan, di-announce di bulan Mei di acara yang ini. Baik, tadi mengatakannya sudah 3 tahun ini ya kerjasama Indonesia dengan GIZ Bioclimate dalam hal kerjasama terutama dalam mengenai biodiversity and climate change project ini ya. Bagaimana Pak Najib Asmani sejauh ini kerjasama Sumatera Selatan dengan GIZ Bioclimate itu bagaimana? Ya, kita berterima kasih kepada GIZ Bioclimate yang telah banyak membantu kegiatan-kegiatan ini, diawali dari pemetaan, pemberdayaan masyarakat dan pemantauan, serta tadi dikatakan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Fokusnya dalam 3 tahun ini memang selain tadi dikatakan selain merestorasi hutan adalah untuk biodiversitas. Jadi ada korelasi yang positif antara hutan dengan biodiversitas, di mana selama ini sering dipertanyakan kok sering melindungi fauna-fauna. Kenapa tidak manusianya? Secara fakta, kalau kita faunanya sudah bagus, artinya hutan bagus, dan akhirnya manusia itu hidup banyak manfaatnya, mendapatkan manfaat dari hutan, terutama air dan berbagai biodiversitas ini. Saya ceritakan sebelum Pak GIZ ini dulu, sekarang Bioclimate dulu ada namanya MRVP,
5 tahun ada di sini, jadi sudah GIZ Jerman sudah tahun ke-8, tetapi tidak hanya di Sumatera Selatan, di berbagai tempat juga. Kita berharap tahun depan ini bisa berlanjut kerjasama dengan GIZ ini. Baik, tadi sudah bekerja sama dengan banyak negara, betul ya Pak Ismeki ya, 40 negara Pak ya? Betul. 40 negara dan semuanya terlibat dalam acara Bond Challenge ini. Boleh beritahukan Bapak Ismeki, agenda apa saja yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan ini dalam mendukung Bond Challenge ini? Jadi ya kita sudah ditetapkan untuk menjadi tuan rumah Bond Challenge di Indonesia, tuan rumah di Sumatera Selatan. Dan kita akan mengadakan pameran tanggal 8 sampai 10 mengadakan pameran. Juga tanggal 9 itu kita ada kunjungan ke daerah Sepucuk, yang mana daerah Sepucuk ini daerah yang menjadi binaan lah daripada peduli api dan sebagainya, dan itu kita berhasil. Nah, dan juga ya kita juga mengadakan rapat-rapat. Nah, rapat-rapat ini yang dihadiri oleh 40 negara yang akan datang di Indonesia. Ini kesempatan kita untuk mengemukakan ya persoalan-persoalan tentang kebakaran hutan, karena Indonesia sangat terbuka, khususnya Sumatera Selatan, ya mensosialisasikan masalah kebakaran hutan, dan kita mengharapkan ya karena masalah kebakaran hutan memerlukan suatu dana dan juga SDM, tentunya dengan kontribusi negara-negara di dunia yang 40 ini nanti yang hadir bisa akan memberikan bantuan untuk Sumatera Selatan menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Baik, tentunya dengan melibatkan banyak sekali negara, Indonesia dan juga 40 negara lainnya, ini tentunya merupakan suatu proyek yang sangat besar, yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita dan juga generasi masa depan. Nanti kita akan tanyakan seberapa penting kita berpartisipasi dalam Bond Challenge ini. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Pemirsa di rumah, tentunya Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog kita malam hari ini di line telepon 0711364666. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas mengenai kemitraan pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita hari ini, Bapak Ismeki selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Najib Asmani selaku Staf Khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim, dan juga Herbertold Hassler selaku leader GIZ Bioclimate atau program kerjasama teknis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Dan tentunya Anda pemirsa dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711364666. Tentunya Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini, tentunya dalam rangka untuk menyukseskan Sumatera Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting. Kita lanjutkan Bapak-bapak. Bapak Najib Asmani, melihat dan juga mengingat banyak sekali negara-negara dan juga provinsi nih terutama yang ingin menjadi tuan rumah dalam event internasional, dan kali ini Sumatera Selatan dipercaya untuk menjadi tuan rumah event Bond Challenge untuk wilayah Asia Pasifik ini. Adakah alasan kenapa South Sumatra ini terpilih menjadi tuan rumah? Mbak Nais, ini perjalanan yang panjang. Sumatera Selatan itu mempunyai banyak track record. Kita ketahui mulai dari sekolah gratis, pendidikan gratis yang ada di Sumatera Selatan, dan kita juga
ada keberhasilan lain. Kita mampu melaksanakan SEA Games beberapa waktu yang lalu dalam waktu yang singkat, dan juga rencananya Asian Games tahun 2018. Tentunya orang melihat bahwa ini pemimpin satu kesatuan di Sumatera Selatan ini itu mempunyai komitmen dan manajerial yang baik. Tentunya dengan adanya Provinsi Sumatera Selatan itu menyiapkan platform tentang green growth, orang akan melihat bahwa kalau dilaksanakan di Sumatera Selatan itu insya Allah akan berhasil. Itu alasan secara umum, tapi secara khusus karena kita sudah mendeklarasikan green growth, sudah mengakses ke beberapa link di internasional. Pada bulan Maret tahun 2015 itu Pak Gubernur diminta untuk berbicara di Bonn Challenge yang kedua di Jerman. Pada waktu itu dilaksanakan di gedung yang mewah, gedung antik yang mewah di Bonn. Secara berseloroh mungkin main-main Pak Gubernur, kalau kita ini nak ngadakan acara yang begini, janganlah di gedung yang bagus-bagus. Sumsel itu siap di lapangan di hutan yang terdegradasi. Kalau mau, Sumsel siap. Nah, ketika di Panama bulan Juni tahun lalu 2016, kita juga sudah membuat suatu komitmen untuk restorasi 400.000 hektar. Akhirnya Sumsel ditunjuk untuk pelaksana Bonn Challenge level regional Asia yang pertama. Itu historisnya, dari main-main, dari apa namanya, kata orang tuh nggak serius, tapi akhirnya ditunjuk orang. Tetapi alhamdulillah kita ketika di New York dikatakan oleh Menteri Lingkungan Norwegia adalah contoh pengelolaan landscape yang terbaik di dunia, katanya. Wah, luar biasa. Itu. Penghargaan yang sangat besar bagi Sumatera Selatan. Tentunya selain ada alasan kenapa Sumatera Selatan dipilih menjadi tuan rumah, tentunya akan ada juga dampaknya, hasilnya nanti ke depannya untuk Sumatera Selatan dengan menjadi tuan rumah Bonn Challenge untuk Asia Pasifik ini. Bagaimana Bapak Ishak Meki, apa yang bisa didapatkan Sumatera Selatan dalam menjadi tuan rumah event ini? Ya, terima kasih. Jadi Sumatera Selatan sudah ditetapkan melalui RPJMD bahwa Sud Sumatera Green Sud Sumatera Provinsi atau Provinsi Hijau, nah, itu sudah ditetapkan melalui RPJMD. Nah, jadi tentunya dengan adanya Bonn Challenge ditetapkan di Palembang di Sumatera Selatan ini, kita akan mempercepat menangani masalah krisis masalah hutan ini, hutan dan lahan ini. Nah, tentunya ya dengan ini bisa tertangani akan kembali sesuai dengan apa yang kita harapkan, fungsi yang semula apabila ini sudah direstorasi. Dan manfaatnya tentunya bagi negara-negara yang memberikan donor, yang memberikan bantuan ke Indonesia, ya juga bisa menikmati dampak daripada hutan kita sudah baik, terutama tentunya udara yang segar, lingkungan yang baik, dan itu tentunya juga imbasnya ke negara-negara di dunia. Baiklah, nanti saya juga akan bertanya kepada Herr Hassler, namun sebelumnya sudah ada salah satu penelpon yang sudah terhubung bersama kami hari ini. Baik, sepertinya terputus dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa melalui line telepon di 0711364666. Anda dapat bertanya kepada ketiga tamu kita malam hari ini seputar tema kita hari ini, yaitu mengenai kemitraan kita dalam pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Kita lanjutkan untuk Herr Hassler. How important Indonesian habitat and forest for the world? Atau seberapa pentingkah Sumatera Selatan dan juga Indonesia dalam bekerja sama hal ini untuk dunia? Kalau kita lihat hutan di Indonesia, ini yang terbesar ketiga di dunia. Yang pertama mungkin Brasilia, ya? Brasilia. Kawasan yang ini sekitar 120 juta hektar. Lebih kurang. Ya, dan dalam yang ini ya 20 juta hektar sudah
terdegradasi atau sudah ada banyak yang hilang. Di kawasan yang ini jasa lingkungan yang paling penting. Jasa lingkungan adalah kita tidak bisa bayangkan bagaimana jasa lingkungan, bagaimana ini tidak bisa dibayar. Semua orang take it for granted. Semua orang di bahasa Indonesia menerima begitu saja, ya. Dan apa yang jasa lingkungannya? Kita ada air bersih, kita ada simpang karbon, kita ada oksigen yang tetap, kita ada mungkin no banjir, ya, atau semua impact juga kepada iklim. Kawasan hutan yang ini juga ada halaman depan atau kawasan yang ini juga rumah buat semua fauna dan flora, dan Indonesia jadi satu hotspot. Bagaimana kita bisa terjemahkan hotspot untuk fauna flora, namanya keanekaragaman hayati atau biodiversity. Kita perlu diversitas yang ini untuk melestarikan, untuk mempertahan sistem yang ini, dan ini dasar kehidupan kita semua. Dan kalau kita fokus ke Sumsel, ini juga jadi kita ada flagship species seperti harimau, seperti gajah, seperti buaya atau buaya darat atau atau badak, ya. Dan binatang-binatang yang ini sudah tinggal di pulau-pulau kehutanan. Bagaimana kita bisa bikin jembatan? Bagaimana kita bisa jaringan untuk jadi satu koridor buat semua binatang yang ini. Ini juga jadi satu kesempatan untuk Bond Challenge di masa depan. Ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan karena sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu penelpon kita, ada Ibu Tari di Kenten Center. Sebentar ya Bapak-bapak ya. Selamat malam Ibu Tari. Halo. Iya Ibu Tari, apa kabarnya? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ibu, apa kabar? Kabar baik. Baik. Silakan Ibu ingin bertanya atau berkomentar. Iya, luar biasa Mbak ya, ini Trijaya TV tamunya hari ini. Iya, kami ada sebagai masyarakat ini Pak, kami warga Kota Palembang, kami sendiri di Kenten tinggalnya. Ini sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wagub untuk kerjasama penanganan krisis kebakaran hutan. Nah, pertanyaan kami bagaimana pemerintah menjaga keberlanjutan kerjasama dengan seperti pihak luar negeri yang dihadirkan malam ini. Kami masyarakat berharap bahwa memang tahun ini tidak ada asap ya Mbak. Bagaimana kalau tahun depan sudah asap tetapi proyeknya sudah selesai, seperti itu. Khusus pertanyaannya untuk Pak Wagub ini. Kemudian boleh pertanyaan untuk yang Pak Mr. Bed, boleh Mbak? Boleh silakan. Ya, pertanyaannya untuk Mr. Bed ini, proyek di desa mana atau di kabupaten mana ya yang sudah dilaksanakan proyeknya dan seperti apa? Kemudian apakah itu melibatkan masyarakat sekitar? Seperti itu. Dan bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat sekitar atas bantuan dari pemerintah luar negeri ini? Seperti itu pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Salam untuk keluarga. Boleh dijawab dulu oleh Bapak Ishak Meki ini mengenai bagaimana ini jika nanti setelah acara ini, setelah event internasional ini, keberlangsungan kerjasama dalam bentuk seperti apa untuk Sumatera Selatan dan juga partner kerja kita, kemitraan kita dalam event Bond Challenge ini? Ya, jadi kita khususnya Sumatera Selatan tentunya sudah mempunyai grand design daripada masalah lahan-lahan kritis ini. Nah, ini tentunya secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan kita ya membutuhkan dokumen ini untuk disampaikan kepada negara-negara donor agar kiranya mendapatkan dana dari donor internasional ini. Dan kita juga telah melakukan kelembagaan ada di desa, sudah kita bentuk desa peduli api, dan ini sudah kita lakukan
ada 100 berapa itu? 62. 152 desa peduli api. Nah, setelah itu ada pos penjagaan untuk memonitor peduli api ada 5.000. Dan juga ada satgas yang memonitor api ini. Itu ada dari Korem, ada BNPB, ada juga dari desa, dari kabupaten kota, dan ini sinergi untuk supaya mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi kebakaran di Sumatera Selatan. Baik, tentunya diharapkan dengan sempat kita mengingat 2015 ya Pak ya, Sumatera Selatan ini diselimuti oleh asap. 2016 kita sudah sangat baik sekali dengan kerja pemerintah Sumatera Selatan, dan juga 2017 ada Bond Challenge. Diharapkan tahun-tahun berikutnya semakin baik dan terus berlangsung. Sebelum saya bertanya mengenai dengan Hair Hustler, kita ada satu penelpon lagi, boleh saya angkat sebentar ya. Ada Ibu Nana di Pelaju. Selamat malam Ibu Nana. Selamat malam. Ibu Nana apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu Nana, ingin bertanya atau berkomentar? Oh ya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah mensosialisasikan Bond Challenge ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar dan lebih mengerti mengenai Bond Challenge ini? Itu saja? Ya, Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam untuk keluarga. Sebelum dijawab, ini saya tanyakan terlebih dahulu pertanyaan yang tadi. Untuk Hair Hustler ini, what region already done by GIZ Bioclimb to fix the forest problem in Indonesia, especially in South Sumatra, and how's about the citizen response? Ya, ini juga terkait dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana kegiatan dari GIZ Bioclimb. Bioclimb ada fokus kepada 4 kabupaten, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawasta, Musi Rawasta Utara. Ini di dalam 4 ekosistem, 4 tipe lanskap seperti mangrove, seperti gambut, dan juga ada fokus kepada kawasan rendah dan mountainous area. Di dalam kawasan yang ini, Bioclimb pernah melakukan beberapa inventory activity untuk mencapai, untuk menerima data-data yang jadi dasar untuk pengelolaan kawasan yang ini dengan baik. Ini satu hal yang penting, tapi pertanyaan tadi juga adalah bagaimana kita bisa melibatkan, bagaimana kita bisa kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat ini jadi satu key, satu kunci di dalam kegiatan yang ini, dan masyarakat kita coba bagaimana kita bisa memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan di kawasan hutan, sehingga kita fokus kepada hasil hutan bukan kayu seperti madu atau juga ada beberapa hasil dari rotan dan lain-lain. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, menurut saya kita juga harus cari bagaimana kita bisa bikin benefit buat masyarakat di dalam kegiatan Bond Challenge. Contoh, kita bisa mereka bisa mendukung persemainan, mereka juga bisa jadi mitra dengan pihak-pihak yang besar seperti swasta untuk menanam pohon, dan ini juga jadi satu pilar di dalam masyarakat, jadi yang paling penting di dalam kegiatan Bond Challenge menurut saya. Baik, nanti kita lanjutkan karena sekarang sudah ada Pak Anies di Talang Kelapa, sudah menunggu kita. Saya angkat sebentar teleponnya. Selamat malam Pak Anies. Lewat HP nih. Halo Pak Anies, apa kabar? Halo. Pak Anies, apa kabar? Baik. Baik, silakan Pak Anies, ingin bertanya atau berkomentar? Silahkan. Ya. Silahkan Pak Anies. Ya, halo. Iya, halo. Halo. Pak Anies bisa mendengarkan kami. Silakan, ingin bertanya atau berkomentar? Oke, saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah Sumsel sudah menyiapkan rencana kerja perlindungan keanekaragaman hayati? Baik, itu saja. Iya, itu aja. Baik, nanti akan dijawab. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam untuk keluarga.
Nanti pertanyaan dari Ibu Nana dan juga Pak Anies akan dijawab langsung oleh para narasumber kita hari ini. Namun pemirsa di rumah tentunya kami juga masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 07113646666. Namun kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi 45. Ngopi 45. Ngopi 45. Hey. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar kemitraan pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Masih bersama dengan ketiga tamu kita malam hari ini, Bapak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Najib Asmani selaku Staf Khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim, dan juga Herbert Hasler dari Jerman selaku Leader GIZ Bioclimate atau Program Kerjasama Teknis Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah ada pertanyaan dari kedua penelpon kita. Ada Ibu Nana di Pelaju, ini mengenai bagaimana pemerintah bersosialisasi dengan masyarakat supaya kerjasama event internasional ini bisa berjalan dengan baik. Namun sebelum dijawab, sebelumnya saya ada penelpon sekali lagi nih. Saya angkat sebentar ya Bapak-Bapak ya. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik, silakan Bapak ingin bertanya atau berkomentar. Iya, ini saya sangat berterima kasih ya dan luar biasa sekali untuk Bon Challenge ini. Nah, saya ingin bertanya, apakah kegiatan Bon Challenge ini juga terlibat juga kayak mahasiswa atau akademisi yang berada di Sumatera Selatan? Karena kalau kita hanya berharap dari luar negeri kan kapan kita mandirinya gitu. Oke, itu aja sih. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk keluarga. Nanti akan dijawab. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat, kita boleh menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Nana. Ini bagaimana pemerintah bersosialisasi kepada masyarakat. Bapak Ishak Meki, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang ya Bon Challenge ini perlu disosialisasikan ke masyarakat. Dunia internasional saja sangat perhatian, sangat fokus bagaimana untuk menangani. Jadi tentunya untuk menuntaskan ini ya masyarakat Sumatera Selatan lah untuk dapat lebih banyak berbuat untuk dapat memahami betapa pentingnya masalah lahan dan hutan ini jangan sampai terbakar, rusak dan sebagainya. Nah tentunya malam ini juga bagian kita sosialisasi dan juga kita terus berupaya ya nantinya memanggil aparat kita yang terkait yang baik dari kabupaten kota, dari pemerintahan desa, juga dari perguruan tinggi, dari mahasiswa, dan semua elemen yang terkait untuk dapat mengetahui agar kiranya Bon Challenge di Sumatera Selatan ini betul-betul nantinya bergaung sampai ke desa-desa. Jadi harapan kita dampaknya supaya masyarakat kita sadar untuk masalah hutan dan lahan ini jangan lagi terbakar dan bagaimana untuk memperbaikinya ya tentunya kita harus mengajak anak-anak kita dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi bagaimana kita penghijauan, bagaimana untuk mengatasi jangan sampai terbakar. Tentunya kita sudah menyiapkan siaga api dan ini sudah dibentuk. Ini menunjukkan sikap kita bahwa kita ingin ya di Sumatera Selatan ini nanti betul-betul terwujud harapan internasional dan harapan Sumatera Selatan. Baik, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat ya Pak di Bukit. Boleh ditambahkan oleh Pak Najib ini mengenai keterlibatan akademisi dalam mensukseskan Bon Challenge ini. Pak Rahmat ini high level meeting, jadi sudah taraf level tingkat tinggi untuk mengambil keputusan. Kalau di negara-negara lain itu
terbatas. Tetapi kita di Indonesia ada event-event pendahuluan, side event. Ada beberapa dalam sebulan ini kita penuh. Tadi Pak Ishak Meki pagi tadi juga melantik perhutanan sosial yang terlibat mahasiswa, semua elemen. Jadi ada tim restorasi gambut. Jadi besok pagi ada perhimpunan ekonomi pertanian untuk ini. Jadi dalam sebulan ini hampir penuh untuk mengajak beberapa elemen seperti dari perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat. Kita juga mengundang, apa kata Pak Wagub tadi, mengundang kepala-kepala desa. Pokoknya heboh lah. Tapi program kita ini tidak seheboh seperti audisi di lagu-lagu, karena ini komunitasnya terbatas. Tadi dikatakan oleh Pak Wagub untuk dalam pertemuan nanti ada mengundang anak sekolah. Mudah-mudahan mereka itu dapat memahami bahwa pentingnya lingkungan hidup itu bagi kehidupan itu dalam menyelamatkan hutan dan restorasi. Jadi pelibatannya kita tidak langsung di dalam forum itu, tetapi dalam side event. Tapi di dalam undangan kita akan undang semua itu untuk hadir pada saat pembukaan. Baik, tentunya sudah terorganisir. Ini sekaligus juga kita ingin bertanya kepada Herr Hassler, pertanyaan dari Bapak Anies. Ini mengenai how about the plan to make this event success? Menurut saya pertanyaan sedikit juga berbeda. Dia tadi bertanya bagaimana strategi untuk keanekaragaman hayati ya. Tapi untuk bagaimana kita bisa sukseskan yang ini, yang pertama kita menerima satu strategi dari Indonesia yang diluncurkan juga, dan di dalam yang ini mereka akan prioritas juga di mana yang paling penting. Kalau kita lihat lampu merah, kawasan yang merah ini sudah total destroyed ya. Ini sangat mahal untuk restorasi, dan masih ada yang hijau, tapi di mana ada kawasan yang kuning yang masih bisa direstorasi. Ini juga jadi satu strategi. Terkait yang bagaimana kita bisa fokus kepada kehati, Sumsel adalah atau akan jadi yang provinsi yang pertama dengan strategi keanekaragaman hayati. Sudah ada satu strategi di tingkat nasional, namanya National Biodiversity Strategy and Action Plan, dan Sumsel akan meluncurkan juga atau announce yang strategi untuk provinsi Sumsel. Ini akan jadi yang pertama. Bagaimana ini? Jika kita cermati kata green growth, ini jadi seperti aspek sosial, aspek ekologi, aspek iklim yang dalam rencana ekonomi. Dan ini jadi satu paket, dan kontribusi untuk yang IPSAP untuk yang strategi keanekaragaman hayati akan jadi cocok dengan semua kegiatan dalam strategi green growth yang ini. Ini nanti akan ada dampak kepada tata ruang dan juga untuk decision making di lapangan. Ya. Baik, berarti memang sekali lagi semua dalam rangka Bond Challenge untuk Asia Pasifik ini juga tidak main-main. Ini event besar, walaupun mungkin tidak heboh seperti event-event yang menghibur atau event-event yang bersifat entertain, tapi yang jelas sudah banyak sekali strategi dan juga rencana kerja yang sudah dipersiapkan. Nanti kita akan lanjutkan ini. Tolong nanti bisa berikan kepada masyarakat supaya event ini berjalan dengan sukses, hasilnya ini bisa berkepanjangan dan berkesinambungan untuk generasi penerus. Nanti boleh berikan gambaran seperti apa nanti Sumatera Selatan, Indonesia dan dunia jika event ini disukseskan bersama oleh seluruh masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Namun sebelumnya kita sudah terhubung bersama salah satu penelpon kita, ada Ibu Keke di Polygon. Saya angkat sebentar ya Bapak-Bapak. Selamat malam Ibu Keke. Ibu Keke. Iya, halo Mbak. Selamat malam Ibu, apa kabar? Iya, kabar baik. Silakan Ibu Mbak, yang bertanya. Ini ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Bagaimana sih implementasi solusi untuk menghadapi masalah lingkungan hidup ini kan? Termasuk misalnya kayak penurunan lahan gambut, kebakaran hutan yang sudah pernah terjadi kan? Itu sangat-sangat mengganggu sekali, dan penurunan misalnya keanekaragaman hayati. Dan apakah masyarakat lokal ikut terlibat juga kayak gitu? Baik, itu saja.
Iya, itu saja. Terima Akan kasih. dijawab. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk keluarga. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Keke. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi 45. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar kemitraan pengelolaan landscape Sumsel dalam rangka South Sumatra Green Growth. Dan kita masih bersama dengan Bapak Ishak Meki selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Najib Asmani selaku Staf Khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim, dan juga Herbertold Hassler selaku Leader GIZ Bioclimate atau Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Biodiversity and Climate Change Project atau Program Kerjasama Teknis Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. Kita lanjutkan tadi pertanyaan dari Ibu Keke mengenai bagaimana implementasi untuk pengelolaan lahan Sumsel dan juga menanggapi lahan-lahan yang sudah terbakar. Silahkan Bapak Ishak Meki. Ya, terima kasih. Ya. Jadi masalah pengelolaan hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini tentunya melibatkan semua elemen masyarakat, ya, LSM, juga apa itu perguruan tinggi, juga swasta, pihak perusahaan dan sebagainya. Dan ini ya, tentunya ya, masalah hutan ini memang sekarang ini harus dilibatkan oleh masyarakat, harus dilibatkan masyarakat karena ya masyarakatlah yang tahu persis bagaimana untuk mengatasinya kalau ini terjadi ya, kebakaran. Jadi harus melibatkan masyarakat. Dan ya kalau itu sudah terbakar, ya tentunya itu sulit untuk dipadamkan dan itu memerlukan dana yang besar. Ya sudah kita alami tahun 2015, kita ada heli, beberapa pesawat dari udara, darat kita keroyok untuk memadamkan. Ya itu memang sulit. Jadi bagaimana pencegahan diutamakan ke depan ini, pencegahan. Nah harapan kita ya dengan adanya sosial di boncaling di Sumatera Selatan ini ya kita fokus dan masyarakat semua peduli dan juga ya ini tidak lagi terjadi kebakaran karena program kita tidak lagi memadami namun bagaimana untuk pencegahan ke depan ini. Dan memang api kalau itu sudah menyalar memang sulit dipadami tadi. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini sudah mendapatkan bantuan alat yang canggih untuk mendeteksi api yang di bawah-bawah gambut itu. Nah, dengan alat itu ya kita bisa mendeteksi bahwa api itu masih ada dan itu diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Sumatera Selatan melalui pertemuan di Hawaii. Ya, nah itu tentunya bermanfaat sekali bagi kita untuk mendeteksi api sejak dini dan juga ya udara dan sebagainya alat itu. Nah, jadi harapan kita ya ke depan ya kita dapat mengatasi melibatkan masyarakat dan tidak lagi masalah kebakaran ini kita sudah bagaimana pencegahan dan penanaman ke depan. Baik, kalau tadi kita melihat salah satunya harapan kita dari adanya keikutsertaan Sumatera Selatan dalam Bond Challenge ini adalah jangan sampai ada lagi Sumatera Selatan yang diselimuti asap lahan yang terbakar. Selain itu, apalagi bisa berikan gambaran Pak Najib terlebih dahulu boleh? Bagaimana nanti Sumatera Selatan, Indonesia dan juga dunia ini pada luasnya Pak ya,
jika kita sukses untuk keikutsertakan kita dalam Bond Challenge ini? Ya Mbak Nais, saya ini orang deso, anak deso. Jadi ingin merindukan kembali masa lalu ketika saya SD, pergi ke hutan, nangkap burung, pergi ke sungai, mengambil ikan itu dengan tangan saja, pergi ke hutan sedikit, ngambil duren di mana-mana itu ada. Sekarang nih duren, kalau saya waktu kuliah tuh banyak sekali biji durian yang terbuang. Sekarang biji durian pun tidak ada. Pergi ke pegunungan, minyaknya masih tidur. Kalau mandi tidak takut-takut terkena kontaminasi dari perkebunan maupun pabrik-pabrik. Nah, kita tadi dikatakan oleh Pak Wagub tadi bahwa kita Sumsel tahun ini sampai 2020 ada rencana merestorasi 450.000 hektar, dan restorasi di hutan gambut kita ada 9 landscape, 9 titik dari Merang yang dikelola oleh GIZ, dari Dangku, Sembilang, Lalan, Bentayan, sampai di kampung Pak Ishak Meki itu di Sepucuk, di Padang Sugihan, dan juga di dataran tinggi. Ada 9 titik yang akan kita restorasi dengan dukungan. Sekarang ini ada 4 negara, dari Jerman juga, dari GIZ, dari Inggris UKCCU, dari Norwegia itu NISPI, dan dari Belanda IDH, dan sebentar lagi kemungkinan dari Singapura dan Amerika Serikat. Tadi dikatakan Pak Wagub membantu pemantauan cuaca, weather detektor. Di Oki sudah ada kamera thermal, dan juga ada bantuan dari JICA itu namanya water logger, sudah terpasang di 8 titik. Jadi kalau air itu turun, kita dapat deteksi, dapat dimonitor. Ada servernya di Palembang. Jadi banyak sekali, alhamdulillah. Orang percaya dengan Sumsel, itu yang kita bersyukur. Baik, kalau begitu Herr Hassler, bagaimana? Seperti apa gambaran jika Bond Challenge ini sukses dilaksanakan? Gambaran untuk hutan, lahan, khususnya di Sumatera Selatan. Kalau kita lihat kawasan di sini, gambaran saya adalah kita mulai dengan law enforcement, dan juga kita juga mulai dengan bagaimana kita bisa mengatasi perambahan, juga illegal logging, perampasan, ya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas memantaukan kawasan yang ini. Ini yang paling penting dulu, dan kita juga ada fokus kepada one map policy. Ini sedikit susah untuk menjelaskan di dalam 1 menit bagaimana one map policy, tapi harus dan kita ada satu sistem yang berbasis peta yang dipercaya, semua orang setuju, termasuk masyarakat, dan kita juga memetakan masyarakat, batas masyarakat termasuk kehutanan sosial, dan ini jadi satu paket yang cukup lengkap, tapi masih ada banyak pekerjaan, ya. Baik, betul sekali. Semoga saja tadi semua yang kita rencanakan, semua yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik, bisa didukung oleh semua elemen. Terakhir, boleh Bapak Ishak Meki berikan kepada pesan-pesan kepada pemirsa di rumah supaya bersama-sama mari kita dukung pemerintah dan juga dunia untuk mensukseskan Bond Challenge ini. Silakan Bapak. Ya, jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, bagaimana supaya ke depan untuk kita melestarikan hutan, dan hutan yang sudah baik ini bagaimana harus dijaga, dan hutan yang kritis harus kita perbaiki. Jangan lagi ada pembakaran dan juga penjarahan-penjarahan di dalam hutan, karena hutan adalah merupakan sumber kehidupan dan juga tentunya milik semua manusia di negara ini. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi kepada ketiga tamu kita, Bapak Ishak Meki, Bapak Najib Asmani, dan juga Herbertol Hassler. Terima kasih banyak, Vielen Dank. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Dan baiklah pemirsa Ngopi 45, The Bond Challenge atau Tantangan Bond sendiri merupakan satu inisiatif dan ide dari pemimpin dunia yang peduli pada perubahan iklim untuk melakukan restorasi landscape hutan yang semakin kritis.
dan Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Dukung kita sebagai warga yang peduli kepada alam dibutuhkan tentunya dalam menjaga lingkungan. Dari yang paling mudah saja, laporkan ke pihak berwenang jika melihat oknum yang akan merusak alam dan habitat lingkungan kita. Akhir kata, saya Adelina Sila mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu mengembirakan Ibu. Kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Dipersembahkan oleh